Langsung aja di video aku kali ini aku akan bahas tentang eh, ini hijrah. Masih temanya tentang hijrah. Cuman ada tuh beberapa apa ya kayak temen gitu yang bilang kayak gini, Bun, eh, aku tuh pengen banget hijrah gitu ya. Pengen banget hijrah, Bun. Tapi orang tua aku tuh nggak ngedukung, Bun, gitu. Katanya kayak gini, eh ngapain sih pakai kerudung panjang-panjang, ribet banget kayak gitu. Terus dibilangin aliran apa sekarang gitu. Masa orang tuanya sendiri ngomong kayak gitu kan. Nah, itu pertama. Yang kedua, dijauhin sama temen-temen. Yang ketiga, kayak lingkungan tuh nyinyir gitu. Lingkungan aku nyinyir banget, Bun. Jadi aku kalau misalkan di rumah gitu, aku memang pakai kerudung panjang, tapi nggak panjang-panjang banget. Terus nantinya aku kalau keluar tuh nggak pakai cadar, pakainya masker gitu. Yap, nggak apa-apa, Dek. Jadi kayak gini loh ya. Yang pertama, soal orang tua. Kamu harus tunjukin sama orang tua kamu kalau kamu tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Satu, dari hal ibadah misalnya. Ibadah yang tadinya kamu sholatnya bolong-bolong, yang tadinya nggak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa sunnah gitu. Terus yang baca Qur'annya masih aur-auran. Pokoknya dari segala macam ibadah gitu, yang tadinya kamu nggak pernah tahajud, sekarang kamu tahajud, kamu harus tunjukin sama orang tua kamu kalau kamu jauh lebih baik dari sebelumnya. Itulah namanya kamu hijrah gitu kan. Jadi jangan sampai salah pengertian tentang hijrah. Yang kedua, tunjukin berbakti kamu sama orang tua gitu. Jadi ketika kamu sudah hijrah, kamu harus lebih baik lagi sama orang tua, harus lebih berbakti lagi sama orang tua, lebih sayang lagi, lebih lembut lagi. Misalkan kayak tutur kata kamu yang tadinya kamu kalau ngomong kenceng sama orang tua, sekarang kamu ngomongnya lembut, penuh kasih sayang, kayak gitu. Yang tadinya kamu cuek sama orang tua, jadi kamu sekarang lebih perhatian, lebih kayak yang apa ya, eee, perhatian gitu sama orang tua, lembut gitu, penuh kasih sayang. Kayak gitu pasti orang tua kamu, "Oh iya, anak aku ini semenjak dia katanya hijrah," gitu ya kan, "dia jauh lebih baik dari sebelumnya," gitu kan. Pasti orang tua kamu, masya Allah, alhamdulillah, pasti dia langsung mendoakan segala yang terbaik untuk kamu dong. Jadi bukannya kalau misalkan kamu nggak dibolehin sama orang tua, itu jangan patah semangat, jangan langsung udahan gitu. Ah, orang tua aku nggak ngedukung, ya udahlah gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, Dek. Kalau kayak menurut aku, kayak gitu tuh malah kayak gimana ya? Ah, orang tua kamu jadi kayak nyepelein gitu loh. Jadi yang tadi aku bilang gitu, kamu harus lebih baik lagi dari sebelumnya, harus lebih berbakti lagi sama orang tua dari sebelumnya, lebih perhatian lagi, lebih penuh cinta lagi, lebih lembut lagi, penuh kasih sayang lagi, lebih banyak mendoakan orang tua dan pokoknya segala yang terbaik gitu untuk orang tua. Jadi orang tua kamu nanti akan tersentuh hatinya ketika, oh iya anak aku sekarang sudah berubah lebih baik lagi kayak gitu. Dia pasti akan yang seneng banget lah gitu ngeliat perubahan kamu, pasti kayak gitulah semua orang tua. Terus dijauhin sama teman-teman lama kamu. Ya, biarin aja, nggak usah pusing. Dijauhin sama teman-teman. Lah, teman-teman kamu emang baik-baik yang kemarin ya. Maksudnya dalam hal ibadah apa mungkin lebih baik dari sebelumnya kan enggak gitu ya. Gini, kita Rasulullah itu, agama Islam itu eh, ke datang ke kita itu semua dalam keadaan asing gitu. Jadi kalau misalnya kita diasingkan sama orang-orang ya nggak apa-apa gitu kan. Toh nggak ada apa ya, nggak ada ininya buat kita sama sekali, nggak ada apa sih. Pokoknya nggak ada ininya lah, nggak ada kebaikan lah buat kita, ya biarin aja gitu. Insya Allah gitu, ah, mereka ngejauhin kita, Allah akan memberikan kita teman-teman yang jauh lebih baik dari sebelumnya, teman-teman yang akan apa ya, eh
yang akan mendukung kita, mensupport kita lebih baik dari sebelumnya. Jadi kayak gini loh, jadi aku juga pernah nih, sering banget gitu datang ke kajian, ustadz sering, kasih kasih nasehat. Kalau misalnya Rasulullah bersabda, mmm, apa ya, agamamu adalah agama temanmu, agamamu adalah agama lingkunganmu. Jadi dengan siapa kita berteman, di mana kita bertempat tinggal, itulah akan menentukan bagaimana agama kita gitu. Contohnya kayak gini, eee, kita berteman dengan tukang parfum, otomatis kita akan kecipratan wanginya. Kita berteman dengan pemabuk, otomatis kita akan kecipratan bau alkoholnya, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah hijrah, berusahalah kalian untuk mencari teman yang soleh dan soleha, karena teman yang soleh dan soleha akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat, dan di dunia mereka akan mendukung kita, mensupport kita, ibadah jauh lebih baik lagi, mengingatkan kita ketika kita lalai, kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu takut kalau misalkan setelah kamu hijrah, kamu ditinggalin teman-teman lama kamu, dibilangin so alim lah, dibilangin mungkin sekarang kamu udah beda lah, yang tadinya ke masjid nggak pernah ke masjid, yang tadinya nggak pernah ke masjid sekarang ke masjid, pokoknya dibilangin macem-macem lah gitu sama teman-teman. Ya udah biarin aja, tutup telinga, karena kita nggak bisa nutup mulut mereka satu-satu gitu yang menghujat kita, kita nggak bisa, tapi kita bisa menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif yang percuma, yang nggak bermanfaat buat diri kita, kayak gitu teman-teman. Terus gimana ya, yang banyak yang nyinyir, ya banyak yang nyinyir dari lingkungan, ya wajar lah banyak yang nyinyir gitu. Rasulullah aja, maksudnya Rasulullah gitu loh, sebesar Rasulullah itu banyak yang nyinyir, bilangin Rasulullah tukang sihir, bilangin Rasulullah itu gila. Jadi kalau misalkan kita nih yang cuman kita doang, maksudnya yang nggak, bukan kekasihnya Allah kan, kalau Rasulullah tuh kekasihnya Allah aja dinyinyir sampai segitunya gitu, sama sama orang-orang jahat, sama Bani Israel, sama pokoknya yang zaman-zaman pada zaman Rasulullah waktu itu ya gitu, sama masyarakat Mekah dan Madinah dan yang lainnya gitu. Mereka, Rasulullah aja sebesar Rasulullah itu dinyinyir sama dunia ini gitu loh. Gimana kita yang cuman orang biasa gitu kan, kita pasti dinyinyir lah. Nah, itu nggak perlu diperduliin. Insya Allah kita selalu berdoa, mohon perlindungan Allah, mohon selalu berdoa, ya Allah tolong lindungi kami dalam hijrah kami dan istiqomahkan kami. Insya Allah, kita akan hijrah kita akan istiqomah gitu. Pokoknya selalu berdoa, minta perlindungan Allah agar dimudahkan segala sesuatunya, dan agar hijrah kita juga bisa istiqomah. Segitu aja dulu, insya Allah next time aku sharing-sharing lagi. Makasih udah stay tune terus. Assalamualaikum.